Revolusi ilmiah sekolah sebagai institusi sosial yang luks. Baik, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dari materi ini. Revolusi ilmiah membawa perubahan besar dalam pendidikan. Sekolah sebagai institusi sosial berperan dalam membentuk individu dan juga masyarakat. Di Indonesia, sekolah unggulan dan perguruan tinggi yang berkualitas seringkali hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu karena biayanya yang mahal. Akibatnya, pendidikan yang seharusnya menjadi alat perbaikan kehidupan justru malah memperlebar kesenjangan sosial. Tantangan utama dalam pendidikan adalah akses yang terbatas, biaya yang tinggi, dan kesenjangan kualitas. Pendidikan yang seharusnya menjadi alat pemerataan sosial malah menjadi barang luks yang sulit dijangkau. Materi yang pertama yaitu sekolah sebagai institusi sosial. Sekolah tidak hanya mentransfer ilmu tetapi juga membentuk nilai, norma, dan juga budaya. Sekolah membantu individu memahami peran sosial dan menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Selain itu, sekolah juga berfungsi sebagai alat mobilitas sosial, membantu individu meningkatkan status ekonomi. Namun, akses terhadap pendidikan berkualitas seringkali dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Sekolah unggulan dan perguruan tinggi terbaik lebih mudah diakses oleh kelompok ekonomi atas, sementara kelompok ekonomi bawah mengalami kesulitan. Baik, selanjutnya itu revolusi ilmiah dan pendidikan. Revolusi ilmiah ini membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan dengan perkembangan teknologi yang pesat. Internet, komputer, dan media digital memungkinkan akses informasi lebih luas dan pembelajaran lebih fleksibel. Namun, ini juga menciptakan tantangan baru seperti kesenjangan digital di daerah terpencil. Sistem pendidikan saat ini seringkali belum mampu mengikuti perkembangan zaman. Kurikulum yang kaku dan metode pembelajaran konvensional membuat lulusan kurang siap menghadapi persaingan global. Akibatnya, muncul fenomena pengangguran terdidik, di mana lulusan kesulitan mendapatkan pekerjaan karena keterampilan mereka tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Untuk itu, sistem pendidikan harus lebih fleksibel, inovatif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Pendidikan tidak hanya harus mengajarkan teori, tetapi juga keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Peran sekolah di era revolusi ilmiah. Sekolah memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan teknologi dan perubahan sosial. Tidak cukup hanya memberikan teori, sekolah harus membekali siswa dengan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif agar mereka mampu bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif. Namun, tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang merata, yaitu seperti daerah terpencil, akses internetnya terbatas dan gurunya kurang mendapatkan pelatihan teknologi sehingga pembelajaran digital sulit diterapkan secara optimal. Selanjutnya itu sekolah sebagai barang luks. Di banyak negara berkembang, akses terhadap pendidikan berkualitas masih menjadi tantangan besar, di mana sekolah unggulan dan perguruan tinggi ternama seringkali hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu secara finansial. Biaya pendidikan yang tinggi, baik di sekolah swasta maupun universitas elit, membuat pendidikan berkualitas seolah menjadi barang mewah yang sulit dijangkau oleh kelompok ekonomi menengah ke bawah. Kesenjangan akses ini menciptakan ketidakadilan dalam memperoleh pendidikan yang layak. Anak-anak dari keluarga yang kurang mampu seringkali hanya bisa mengakses sekolah dengan fasilitas yang tenaga pengajarnya yang terbatas. Akibatnya, mereka memiliki peluang yang lebih kecil untuk bersaing dengan mereka yang berasal dari keluarga kaya yang mendapatkan pendidikan terbaik. Selain itu, komersialisasi pendidikan semakin memperparah situasi ini. Sekolah-sekolah internasional, program bimbingan belajar eksklusif, dan sertifikasi keterampilan seringkali hanya bisa dinikmati oleh keluarga atas atau kalangan atas, mempertegas bahwa pendidikan telah menjadi simbol status sosial. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif. Pemerintah harus menyediakan beasiswa, subsidi pendidikan, serta memperkuat sekolah-sekolah negeri agar memiliki kualitas yang setara dengan sekolah swasta. Pendidikan harus menjadi hak dasar bagi semua orang, bukan hanya hak istimewa bagi mereka yang mampu membayar lebih. Ivan Illich dalam karyanya The Schooling Social mengkritik keras sistem pendidikan formal yang ia anggap telah menjadi alat legitimasi sosial, etisme, dan menjadikan sekolah sebagai hak istimewa bagi kalangan tertentu. Illich juga berpendapat bahwa sekolah telah kehilangan makna sejatinya sebagai tempat pembelajaran yang inklusif. Menurutnya,
pendidikan formal cenderung membatasi kreativitas dan berpikir karena terjebak dalam kurikulum yang kaku dan hierarki otoritas guru yang terlalu dominan. Leeds mengusulkan konsep schooling sosial, yakni sistem pendidikan berbasis yang tidak terikat pada struktur formal. Dalam konsep ini, individu didorong untuk belajar secara mandiri dan kolaboratif, berdasarkan minat, standar buku yang ditetapkan institusi. Ia berpendapat bahwa teknologi dan jaringan sosial dapat kita manfaatkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih terbuka dan merata, yang dimana pendidikan semestinya menjadi proses kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekedar aktivitas yang terikat pada gedung sekolah dan aturan-aturan tertentu. Sementara itu, Paul Freire dalam bukunya The Pedagogy of the Obsessed mengkritik sistem pendidikan tradisional yang disebut sebagai Baking Model of Education. Dalam model ini, murid diperlakukan sebagai wadah kosong yang harus diisi pengetahuan oleh guru. Guru diposisikan sebagai pemilik kebenaran dan pengetahuan. Menurut Freire, pendekatan ini menghambat pemikiran kritis dan kesadaran diri murid, sehingga pendidikan menjadi proses indoktrinasi pembebasan. Freire juga menawarkan pendekatan aksi dialog, di mana hubungan antara guru dan murid bersifat horizontal saat mereka saling belajar. Selanjutnya ada tantangan dan strategi pendidikan modern. Pendidikan di era revolusi ilmiah menghadapi tantangan besar, mulai dari akses kesenjangan, akses relevan, sampai kurikulum. Nah, ini ada beberapa strategi yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu pemanfaatan teknologi secara merata, mengintegrasi teknologi dalam proses belajar mengajar dan memastikan semuanya di daerah-daerah ini memiliki akses pendidikan yang setara atau merata. Lalu yang kedua adalah pendidikan sepanjang hayat. Nah, kalau pendidikan sepanjang hayat ini konsepnya lifelong learning harus diterapkan agar masyarakat terus belajar dan berkembang di berbagai tahap kehidupan. Untuk yang ketiga ada pendidikan inklusif dan terjangkau. Pendidikan berkualitas harus dapat diakses oleh semua kalangan tanpa terkendala biaya suatu apapun. Nah, yang keempat ini ada kurikulum dengan dunia kerja. Kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Supaya apa? Supaya agar lulusan siap bersaing di dunia kerja. Yang terakhir ada mendorong pemikiran kritis dan kreatif. Pendidikan harus mampu melatih peserta didik untuk berpikir secara kritis, kreatif. Nah, sehingga mereka mampu untuk menciptakan solusi atas berbagai permasalahan yang ada. Siswa titipan calo bergerak jual beli kursi PPDB. Wah, lagi panas-panas ya teman-teman musim PPDB. Ya, transaksi haram yang merugikan masa depan bangsa, siswa titipan, calo yang bergerak licik, jual beli kursi PPDB, yang seharusnya menjadi hak setiap anak negeri, kini malah menjadi barang dagangan, yang hanya bisa dijangkau oleh tangan-tangan yang rela membayar harga keadilan. Kita menuntut sistem yang bersih, yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pelajar, tanpa memandang latar belakang atau kedalaman kantong. Seperti kasus di Tangerang Selatan, di mana KPAI sempat menemukan dugaan jual beli kursi di jenjang SMA negeri yang paling diminati siswa. Ya, jual beli kursi dan siswa titipan dari pejabat atau tokoh masyarakat yang terjadi selama PPDB tahun lalu. Poinnya menyebabkan siswa dari keluarga miskin terpaksa mendaftar ke sekolah swasta karena tidak lolos jalur zonasi yang disinyalir ada oknum yang bermain. Sampai ada kasus praktik terlarang, di mana Indonesia Corruption Watch merangkum beberapa praktik terlarang teman-teman yang pernah terjadi di sistem zonasi, termasuk gratifikasi, pungutan liar, pungutan dengan modus pendaftaran alias administrasi, dan pembelian seragam serta buku, sampai jual beli kursi dengan menambah jumlah kuota. Licik memang. Ya, praktik-praktik ini mencerminkan ketidakadilan teman-teman, yang merugikan hak-hak siswa dan merugikan integritas sistem pendidikan kita. Poinnya, sebagai generasi muda, kita harus terus mengawasi dan menuntut transparansi serta keadilan dalam sistem